Hari ini kita membahas bab kedua tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Nah, sebelumnya kita juga pernah belajar tentang akuntansi. Apa sih laporan keuangan itu? Jadi laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan akuntansi itu sendiri. Nah, materi yang akan kita bahas untuk bab ini adalah tentang laporan keuangan, ada teknik analisis laporan keuangan, terus ada analisis perbandingan, analisis common sense, sama analisis indeks dan analisis rasio. Untuk pertemuan ini Bapak hanya membahas sampai dengan analisis perbandingan karena rencana bab ini dibahas menjadi 2 pertemuan. Kita berikutnya, apa sih sebenarnya laporan keuangan sebagai informasi keuangan? Jadi laporan keuangan ini berisikan informasi yang bisa dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Artinya informasi keuangan dari suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan ini sendiri merupakan output atau dari proses akuntansi. Kita pernah belajar ketika kita semester 1 belajar dasar-dasar akuntansi dari mulai jurnal sampai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah berupa informasi keuangan atau informasi bisnis atau informasi keadaan keuangan suatu perusahaan, seperti itu. Nah, laporan keuangan apa saja? Laporan keuangan pernah juga sebelumnya. Jadi dasarnya sama, laporan keuangan itu ada neraca, ada laba rugi, ada perubahan modal, ada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, seperti itu. Jadi inilah laporan keuangan nanti yang menghasilkan informasi-informasi yang bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan ini atau disebut dengan aktivitas bisnis. Jadi ada 3 kegiatan yang kemarin kita bahas di di pertemuan pertama. Jadi ada investing, ada operating, ada financing. Di sini investing ini berisikan ada aset ya. Ada aset ini harta yang dimiliki perusahaan. Nah, awal mulanya ini adanya kegiatan suatu financing ini bertujuan untuk berasal dari mana dana yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. Dia bisa dari pinjaman atau bisa juga dana itu dari modal sendiri. Dari pinjaman dan modal sendirilah nantinya jadi investing berupa menghasilkan suatu harta. Harta itu ada dari kas atau nanti hartanya bisa berupa equipment atau land, building, dan investasi yang lain. Nah, harta inilah nanti yang digunakan untuk kegiatan operasional atau disebutnya operating. Operating itu kegiatannya berupa nanti adanya suatu penjualan, bagaimana beban-beban nanti yang digunakan atau expense nanti yang digunakan untuk kegiatan operasional, dari pembayaran gaji, biaya-biaya distribusi, penjualan. Nah, hasil dari operating ini berharap adanya menghasilkan suatu laba. Nah, nanti dari laba ini bisa dibuat suatu laporan laba rugi atau disebutnya income statement. Dari income statement ini nanti kita bisa melihat namanya adanya cash flow atau arus kas dari kegiatan kas yang digunakan oleh perusahaan. Apakah arus kasnya ada perubahan ataukah peningkatan? Nah, dari sini bisa dilihat namanya dari statement of cash flow. Nah, investing ini nanti berubah menjadi totalnya, berarti disebut aset. Aset ini nanti larinya ke balance sheet. Ada liability dan equity ini dari financing ini, dari pendanaan ini. Liability dan equity ini berubah nanti bergabung juga ke balance sheet dari sisi pasifanya, atau nantinya masuknya ke statement of shareholder equity atau disebutnya kan laporan perubahan modal. Nah, sekarang kita lihat proses penyajian informasi yang ada di perusahaan. Nah, pertama-tama adanya identifikasi dari stakeholder. Stakeholder itu ada 2, ada internal dan eksternal. Jadi informasi yang digunakan ini dimanfaatkan untuk stakeholder ini, dari pemilik, manajer, pegawai. Pegawai pun perlu mengetahui informasi keuangan, apakah perusahaan yang tempat kita bekerja ke depannya masih bisa berjalan atau tidaknya. Makanya di sini pentingnya laporan keuangan. Nah, bagi pihak eksternal ini bisa dari pelanggan, kreditor, atau calon investor, dan selebihnya ada pemerintah. Bisa juga nanti tujuan apa sih pemerintah membutuhkan informasi yang dibutuhkan dari perusahaan, contohnya untuk perhitungan dari
pajak. Nah, ketika stakeholder itu mengetahui kebutuhan informasi stakeholder, maka di sini ada rancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan dari stakeholder. Nah, nantinya disebutnya nanti sistem informasi akuntansi. Nah, dari catatan ekonomi dan aktivitas bisnis inilah nanti disampaikan kepada stakeholder mengenai kegiatan akuntansi yang telah dijalankan selama satu periode. Bentuknya apa? Berupa laporan akuntansi atau disebutnya dengan laporan keuangan. Di situ ada nantinya ada neraca, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Nantilah stakeholder ini dia menginterpretasikan hasil dari informasi yang didapatkan dari laporan keuangan. Nah, kita bahas lagi untuk ke masa lalu ini, kita sempat juga dibahas alur dari transaksi bisnis ini. Ada persetujuan. Awal dulunya terjadi kegiatan bisnis yang pertama adalah persetujuan transaksi. Setelah transaksi ini disetujui maka terjadinya transaksi. Ketika terjadi transaksi, adanya satu dokumen hasil dari transaksi. Dari dokumen hasil transaksi ini dicatat ke dalam satu jurnal atau catatan harian dari keuangan. Nah, jurnal ini nanti diposting, direkapitulasi dalam bentuk buku besar. Nah, buku besar ini nanti disiapkan untuk menjadi satu laporan keuangan atau nantinya hasilnya adalah laporan informasi keuangan suatu perusahaan. Itu alur dari transaksi bisnisnya. Nah, akuntansi keuangan ini dan manajemen, biar kita tahu ada dua kegiatan di sini, ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini ibaratnya bagian hanya yang membuat laporan keuangan dan mengungkapkan, ibaratnya lebih bagaimana membuatkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini disiapkan untuk para stakeholder. Nah, ibaratnya stakeholder ini bila lebih jatuhnya ke stakeholder untuk yang eksternal. Nah, yang internal siapa? Internalnya adalah tugas dari akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini orang yang merancang, menganggarkan dan melaporkan kinerja dari unit. Tujuannya siapa? Pemakai dari internal, yaitu manajer untuk tujuan pengelolaan suatu perusahaan. Dan kita membahas tentang analisis laporan keuangan. Mengapa dilakukan analisis laporan keuangan? Pada dasarnya laporan keuangan akan menjadi sebuah catatan biasa saja jika tidak dilakukan analisis. Dengan analisis keuangan, fungsinya agar perusahaan atau usaha yang dilakukan bisa dilihat secara detail. Jadi apapun yang terjadi pada perusahaan ketika menjalankan operasi perusahaan itu dalam satu periode, dengan dilaporkannya dalam bentuk laporan keuangan akan terlihat kegiatan selama itu apakah dijalankan sesuai dengan apa yang ditargetkan, apa yang menjadi suatu tujuan dari suatu perusahaan itu dapat dilihat dari analisis laporan keuangan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis itu sama, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada neraca, ada laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, teknik analisis laporan keuangan yang akan kita pelajari ini ada 4. Ada comparative analysis atau analisis perbandingan, ada compensation analysis, ada index analysis, ada rasio analysis. Nah, analisis perbandingan atau comparative analysis ini adalah membandingkan laporan keuangan, bisa laporan antara satu perusahaan dengan periode antar periode yang sekarang dengan periode sebelumnya, atau membandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang sejenis, atau contohnya laporan perusahaan jasa PTA dibandingkan dengan laporan perusahaan jasa PTB. Nah, tujuan perbandingan komparatif ini nantinya akan menunjukkan perbaikan atau sebaliknya menunjukkan suatu penurunan, sehingga dapat diambil kebijakan tertentu oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, metode komparatif analisis ini ada 2. Yang pertama disebutnya dengan analisis time series. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan data keuangan dengan data keuangan masa lalu, atau analisis histori dari data keuangan. Artinya dengan analisis time series ini membandingkan hanya dalam satu perusahaan, membandingkan dengan laporan yang sekarang dengan laporan yang masa lalu, bisa setahun yang lalu atau bisa 2 tahun yang lalu. Nah, berikutnya yang kedua adalah disebut dengan analisis cross section. Itu apabila analisis perbandingan data keuangan dilakukan antar perusahaan yang sejenis atau rata-rata industri, atau bisa perusahaan dengan kegiatannya yang sama. Nah, di sini kita lihatkan ada comparative
analisis, ada dua tahun data perusahaan dari balance sheet ini. Kalau kita melihat dari laporan balance sheet ini, artinya perusahaan melakukan analisis komparatif dengan metode time series. Artinya perusahaan membandingkan data periode sekarang dengan periode yang tahun kemarin. Di sini contohnya Clover Corporation membandingkan data laporan keuangan tahun 99 dengan data laporan keuangan 98. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh dari analisis komparatif. Di sini Bapak menggunakan contoh neraca PT Metro Data Elektronik yang membandingkan neraca akhir tahun 2003 dan akhir tahun 2004. Di sini ada pos-pos dari aktiva sampai ke pos-pos dari kewajiban dan modal. Dan apa yang ingin Bapak bandingkan adalah ibaratnya berapa kenaikan dan atau penurunan, bisa dari bentuk rupiah sampai persentasenya berapa. Nah, di sini kita lihat dari contohnya satu pos kas dan setara kas tahun 2004, jumlah kasnya 46.773, sedangkan tahun 2004 99.099 rupiah. Nah, berarti di sini pos 2004 untuk kas dan setara kas lebih tinggi. Nah, berapa kenaikannya? Kalau kita menggunakan Excel, tinggal kita gunakan rumus. Artinya laporan kas dan setara kas 2004 kita kurang dengan kas dan setara kas 2003. Nah, artinya jumlah kenaikan 2003 ke 2004 sebesar 52.366 rupiah. Kalau dipresentasikan berarti 52 ini 52.366 kita bagi dengan kas dan setara kas yang tahun 2003 dikali 100%. Akhirnya di sini berarti kenaikan 2003 ke 2004 ini persentasenya sampai 112%. Berapa rasio 2023-2004 ini? Nah, rasio ini kita menggunakan rumus. Rasio ini berarti 2004 kas dan setara kas 2004 kita bagi dengan setara kas 2003. Artinya di sini 212 rasionya atau 2,12 rasionya. Nah, kalau sudah selesai, kalau kita menggunakan Excel tinggal kita copy. Nah, kita turunkan, tinggal langsung ke bawah. Inilah hasil analisis laporan keuangan dengan analisis komparatif metode time series.